Pagi-pagi gini ya, enaknya itu minum kopi. Ya kan, Jo? Jo? Iya. Jo? Kamu ngeliatin apa sih? Kok gak mendengarkanku sama sekali? Kan jadi sedih. Ini loh, Cang, aku lihat trennya sekarang itu lagi banyak yang terkena penyakit skabies. Apa itu skabies? Nah, aku sendiri juga nggak tahu, tapi di sini tuh lagi Lagi tren? Iya, lagi Viral. iya. Nah, makanya aku dari tadi tuh lihat HP karena aku juga nggak tahu, tapi aku punya temen. Agak serius nih kayaknya ya. Skabies. Punya temen? Nah, temanku ini kebetulan itu dia itu dokter di rumah sakit Mawardi. Bisa bantuin kita enggak? Nah, dokter ini juga kebetulan dokter spesialis kulit dan kelamin. Menarik sekali. Oke, telepon dong langsung biar kita dapat informasinya. Oke. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bro? Ada yang bisa dibantu? Dokter, posisi di mana dokter? Di hatimu. Waduh, tepat sekali itu. Jo, Nah, ini Cak, ini siapa? Ini dokter yang aku Kamu kenal. Iya. Begitu. Dikenalin dong temannya. Dokter, bisa perkenalan sedikit. Halo Sobat RS Mawardi, saya Dr. Rizky Harisa Songko, SPDV, FISDV, salam kenal. Nah, dokter, dari tadi nih Koko itu saya ajak ngobrol, tapi dia itu sibuk mainan handphone gitu loh. Dia itu scroll yang lagi viral, itu katanya tentang skabies. Nah, Terus itu dokter, saya telepon tadi itu, maksud saya ini bisa nggak dokter Rizky ini menjelaskan kepada kami apa sih itu skabies? Oke. Skabies itu adalah suatu kutu ya yang namanya Sarcoptes scabiei. Itu ukurannya antara 0,30 mm sampai 0,45 mm. Itu bagian betina. Nah, bagian jantan ukurannya lebih kecil, 0,20 sampai 0,25 mm. Itu biasanya dia tinggalnya itu di debu-debu ya. Jadi dia biasanya menempelnya berterbangan beserta dengan debu. Jadi kalau debu itu bisa nempel ke suatu pakaian kita atau kasur, itu juga bisa akan terinfeksi oleh skabies. kuman skabies. Dokter, untuk penyebab awalnya gitu kita terkena skabies itu apa sih? Biasanya kalau penyebab terkenanya itu masalahnya higienitas ya, jadi masalah kebersihan. Jadi kalau semuanya kita jarang bersih-bersih kamar, atau di kamar kita itu kurang penerangan atau kurang ventilasi, terlalu lembab, terlalu kering, juga itu bisa menjadi tempat tinggalnya skabies. Nah, Ini loh, yang paling penting. Iya. Tadi dokter Rizky kan bilang ya kalau kamar itu gelap ya. Nah, kebetulan Ica ini itu kamarnya Sukanya gelap-gelapan. Iya. Nah, apakah itu gelap itu juga bisa apa ya jadi faktor penentu untuk bisa apa ini terkena penyakit skabies? pengertian sekali pertanyaannya. Aku suka gelap-gelap. Gimana dokter? Jadi kalau semuanya gelap itu iya memang bisa salah satu penyebab, tapi bukan hanya gelap saja. Biasanya ada pengaruh lain ya, seperti saya bilang tadi, masalah suhu, masalah kelembaban, juga masalah sirkulasi dan ventilasi udara. Dokter, bahaya nggak sih? Atau seberapa bahayanya sih skabies ini saat dia itu menempel atau menyerang di kulit kita? Tergantung dari jumlah skabies itu sendiri ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau semuanya cuma sedikit, ya biasanya gejalanya hanya bintik-bintik merah atau gejala seperti gigitan nyamuk seperti itu saja, baca. Terus kalau seumpamanya jumlahnya lebih banyak, maka ya akan semakin parah seperti itu juga. Jadi jika kutu tersebut sudah berkembang biak, maka
dia akan membuat suatu gorong-gorong dalam kulit kita. Tujuannya untuk apa? Setelah dia membuat gorong-gorong atau parit ya, di situ nanti dia akan menaruh telurnya di situ. Nah, satu skabies betina itu akan bertelur minimal 150 butir. Oh, banyak sekali. Sekali bukan? Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau itu dalam 2 sampai 3 hari telurnya sudah akan menetas. Tapi telurnya ini nggak bisa diceplok ya, dokter? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, kalau kayak gitu bisa di dadar tapi nggak bisa diceplok. Tapi kalau harus ada nasi goreng sepertinya. Iya, seperti jangan gitu. lupa bawang putih sama minyak goreng. Kerupuk. Iya, seperti itu. Baik, dokter, itu tadi kan jenengan sudah menjelaskan tentang bahaya skabis itu tergantung dari seberapa banyak kutu yang menempel. Nah, untuk anak-anak itu sebagai orang tua kan merah dikit, worry gitu kan. Nah, jika anak terkena skabies itu tadi, langkah awal yang kita lakukan sebagai orang tua itu apa sih, dok? Kalau seumpamanya anak terkena skabies, kita pastikan dulu. Maksudnya kita melakukan anamnesa, ya, pertanyaan ke pasien kita tersebut, gejalanya seperti apa. Memang kalau gejala yang paling khas pada skabies itu ialah gatal, terutama pada malam hari. Memang gatalnya bisa pada kapan saja, tapi terutama akan makin parah gatalnya saat malam hari. Kenapa? Karena saat malam hari itu gula darah kita tuh tinggi sekali ya. Kenapa gula darah kita tinggi sekali itu pada malam hari? Gula darah dipersiapkan untuk tenaga kita buat besok. Nah, saat gula darah kita sedang tinggi malam hari itu, maka biasanya skabies itu akan menggerogoti pembuluh darah kita untuk makan darah kita itu pada saat malam hari. Jadi setelah itu dia juga akan membuat gorong-gorong dan menaruh telurnya di situ. Nah, kalau jika telur itu sudah menetas, dia juga akan Semakin banyak ya, dok? ya semakin banyak dan akan semakin gatal juga, radangnya juga akan semakin terlihat di atas kulit seperti itu. Jadi memang kita harus pastikan dulu bahwa itu skabies. Nah, langkah pertama jika anak kita sakit skabies, maka pertama kita harus bawa ke dokter spesialis kulit terlebih dahulu ya. Baik. Seperti itu, karena biar dipastikan dulu apakah ini benar skabies atau penyakit lain ya. Nah, jika memang itu benar skabies, maka salep yang obat yang pertama harus dipakai ialah paling mudah ialah krim yang mengandung permetrin 5%. Seperti itu. Nah, permetrin 5% itu nanti akan dioleskan. Biasanya kalau untuk anak-anak itu mulai dari leher sampai ujung kaki, diolesnya seperti kita pakai body lotion ya. Ibunya nggak boleh iri ya, karena anak yang bahkan memakai body lotion, tapi karena bukan body lotion, itu adalah krim obat ya. Nah, harus dioles ke seluruh tubuh, bahkan sela-sela jari ya, ketiak, sela-sela selangkangan, sela-sela bokong, sela-sela jari itu harus teroles, dan itu setelah dioles permetrin itu harus dibiarkan selama 8 jam tanpa kena air. Dokter, kalau itu dioles ke seluruh tubuh ya, bahkan sela-sela, terus apakah nanti tidak bercampur keringat kalau kita habis oles terus kita pakai baju? Nah, itu apakah nanti juga efektif Pak kalau dipakai di seluruh tubuh? Tidak masalah, Mas Koko. Kalau seumpamanya nanti kita berkeringat, yang penting tidak terkena air. Maksudnya itu bila terkena air dibilas ya, tidak terbilas dengan air, apalagi dengan sabun, aman. Jadi kalau cuman contohnya kita berkeringat saja atau saat buang air kecil, kita membersihkan alat kelamin kita, itu tidak masalah. Dokter, tadi kan sudah nih kita pakai krim. Nah, apakah kalau kita sudah pakai krim, si kutu ini, skabies ini tidak bisa berkembang biak lagi? Nah, dan gimana sih skabies ini bisa berkembang biak? Terima kasih atas pertanyaan Mas Koko. Nah, itu kalau seumpamanya krim permetrin tadi, itu memang khusus untuk membunuh kutu yang dewasa. Jadi seperti halnya kutu rambut, telurnya itu, atau kalau bahasa Jawanya limsonya, itu tidak bisa dibunuh. Jadi pengobatan untuk permetrin sendiri itu makanya tidak bisa dipakai hanya 1 kali. Jadi tergantung dari siklus menetasnya telur tersebut. Jadi kalau telur dalam 2-3 hari kutu itu telur itu menetas, nah itu kita harus melakukan pengolesan lagi. Jadi biasanya untuk pengobatan permetrin itu sendiri harus dioles selama seminggu. Jadi seminggu sekali ya, seminggu sekali. Amannya biar telurnya menetas, terus menjadi kutu dewasa, kita bunuh lagi. Dokter, aku jadi penasaran, bagaimana sih cara pengembangbiakan kutu itu tadi? Nah, untuk perkembangbiakannya sendiri Mas Koko, untuk perkembangbiakan sendiri itu biasanya
kutu dewasa itu akan menempelnya di helai rambut kita untuk kutu yang jantan. Nah, nanti kutu betina itu bila dia sudah siap untuk bertelur, maka dia akan mengambil jantan tersebut, kemudian kawin. Nah, setelah kawin, kutu betina itu setelah dibuahi akan membuat gorong-gorong atau parit dalam kulit kita dan akan menaruh telur-telurnya di sepanjang parit tersebut. Nah, setelah dia bertelur, kutu betina itu meninggal, mati. Nah, pertanyaan kemana sih kutu binatang ini? Nah, karena dia tidak bertanggung jawab ya, sobat RCM, itu dia akan pergi meninggalkan betina tersebut. Jadi kita sebagai manusia jangan tidak bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab. Nah, berarti kutunya ini kutu jantan ya, Ya. dokter ya. Itu istilahnya kalau kita itu ya poligami. Seperti itu. Jadi dia nanti setelah meninggalkan ada kutu betina baru, mungkin itu dia anaknya juga ya, anaknya juga dari telur betina yang dia buahi tersebut, dia akan membuahi itu dalam mungkin sekitar 5 sampai 7 hari kemudian. Seperti itu. Enak banget ya hidupnya. Iya, berarti dari hasil poligami terlahirlah telur Buah hati yang sangat baik. Iya, dan hasilnya pada manusia itu pelentingannya yang pelentingan kemerahan nggak enak gitu. Bahkan ya kadang-kadang bagi orang yang sangat sensitif sekali, atau dalam satu tempat itu ada ribuan telur, bisa terjadi suatu bentuk pelentingan bernanah. Makanya sering terjadi infeksi seperti itu. Infeksinya itu sampai bernanah-nanah gitu. Bisa, memang seperti itu. Jadi kita biasanya kalau sering melihat sekarang kasusnya di anak yang sekolah di pesantren. Jadi itu biasanya kadang-kadang kalau kita datang dia tangan dan kakinya terutama itu sudah banyak tertutup borok dan juga banyak nanahnya seperti itu, dan bahkan sampai sakit sekali hingga sulit digerakkan sampai gitu. Jadi mungkin datang sudah posisi seperti ini bukan karena dia berdoa ya pada Allah untuk sembuh, mungkin dia juga berdoa pada Allah untuk cepat sembuh, tapi karena memang saat dia menunjukkan pada kita biasanya posisinya seperti ini, dok ini tangan saya sakit dan tidak bisa digerakkan seperti itu, karena kalau sudah ada nanah di sini, sendi-sendi jari kita tuh ternyata nyeri sekali, jadi untuk digerakkan memang sakit seperti itu. Nah, dokter, kalau tadi itu kasusnya banyak di maaf ya, yang di pesantren, berarti ini di Rumah Sakit Mawardi yang paling banyak kasusnya itu di anak-anak atau malah di orang dewasa. Oh gitu. Terima kasih Mas Koko atas pertanyaannya. Jadi memang kalau di pesantren itu memang banyak ya kasus skabies ini. Biasanya juga mungkin faktor kebersihan seperti itu kalau itu. Jadi dengan begitu gampang sekali kutu skabies ini akan berkembang biak di dalam kamar tersebut, dan ya, penularannya itu tadi ya? Iya, penularan juga kan karena jika ini sudah sakit dan kutu itu sudah nggak ada tempat tinggalnya lagi karena lokasi dari anak ini sudah kulitnya sudah nggak mungkin untuk dibuahi dan ditaruh telurnya lagi, maka akan ke tetangganya itu, anak sebelah itu. Jadi biasanya yang pertama kali terkena itu adalah dua anak ini tersebut gitu loh. Nanti setelah ini kena, ini parah, ini biasanya diobati, jika nggak mempan akan pulang, kemungkinan juga akan dibawa ke Mawardi, ke poli saya untuk saya obati. Nah mungkin 2 minggu lagi anaknya tersebut ini sebelahnya akan itu. Jadi intinya bila pengobatan skabies itu memang jika satu sakit semuanya harus diobati seperti itu. Jadi nggak bisa hanya satu orang yang diobati, terus nanti ini nggak diobati, nggak bisa. Nanti akan pingpong istilahnya, satu sembuh, nanti yang ini nularin yang sembuh, nanti ini begitu sakit dia akan nularin yang sembuh lagi seperti berarti itu. ini termasuk penyakit yang menular ya? Betul, menularnya biasanya lah kontak, dan kontaknya nggak perlu lama-lama. Biasanya jika orang yang sakit tersebut itu parah sekali ya keadaannya, dan biasanya kan kalau seumpamanya sakitnya parah, tidak mempan diobati di pondoknya, di pesantrennya, akan dipulangkan Mas Koko. Nah kalau misalkan setelah dipulangkan itu, anggota yang lain di keluarga juga akan merasa akan kena seperti itu, iya, kan seperti itu juga. Jadi nanti kemungkinan atau entah darahnya atau cairan tubuhnya atau kontak kulit saja ke spray atau ke kasur tersebut bisa besoknya itu akan dilihat. Kalau sebenarnya kita memakai mikroskop untuk mencoba cari di suatu kayak kotoran atau debunya gitu, akan ada kuman dari Sarcoptes KB tersebut.
Dan kemudian untuk pertanyaan keduanya Mas Koko, kalau saya di poli antara dewasa sama anak-anak paling sering ditemukan mana? Ya jelas pada anak-anak ya. Baik saya itu pada anak-anak, tapi juga nggak jarang pada orang dewasa. Jadi yang lucunya biasanya nanti dia pada suatu saat hanya mendaftarkan anaknya untuk periksa ke saya, ya. Setelah saya obati, anaknya sembuh. Nah, setelah anaknya sembuh, kemungkinan ya 1 minggu sampai 2 minggu lagi, bapak ibunya datang. Saya yang nggak tahu juga sama kayak anak saya. Ya lucunya di situ sih, memang kalau gitu. Jadi mestinya pas itu saya tawarkan, biasanya jika pasien umum, ya saya tawarkan, bapak ibu apa nggak sekalian akan periksa juga ke saya, biar ini langsung, oh nggak apa-apa dok, nanti ini insya Allah kalau gini anak saya sembuh, saya nggak ketularan loh. Tapi ya, memang disitulah skabies itu tiba-tiba, iya dok, saya gitu lagi itu kan. Nah, nanti berarti kan jangan bukan lagi dokter, nanti arahnya jadi dukun. Betul, iya. Bisa menebak Iya. ya. Saya hanya perlu menutup mata dan melakukan tangan seperti ini gitu. Saya bilang, kamu akan sakit 1 minggu setelah itu. Iya. Dokter, kalau penyakit kulit skabies ini kan hampir sama ya biasanya. Nah, agar saya atau mungkin Mbak Ica ini tahu ini benar skabies atau sekedar digigit nyamuk. Nah, itu gimana sih dokter? Oke, memang pertama-tama yang penting ialah kita harus bertemu dengan pasiennya dulu ya. Ya, anamnesa. Jadi kita harus wawancara dulu, bertanya-tanya sama pasien. Itu kunci nomor 1 agar dokter bisa melihat. Terus pertama, kedua ialah kita melihat gejalanya seperti apa ya. Dan kita menanyakan pasien gejalanya seperti apa, kuncinya biasanya memang nggak tahu pada malam hari. Nah, terus yang nomor 4 ialah selain itu juga kita lihat bercaknya, dan pada bercaknya jika ada suatu pelentingan ya, itu berair atau bernanah, kita bisa pecahkan pelentingannya tersebut. Nah, setelah kita pecahkan pelentingannya, terus kemudian kita ambil cairan tubuhnya ya, terus kita taruh di gelas mikroskop ya, kaca mikroskop, terus kita teteskan cairan gliserin. Setelah kita teteskan cairan gliserin, terus kemudian kita tutup dengan kaca gelas, terus kita lihat di mikroskop. Karena kuman skabies ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Karena dilihat di bioskop nggak bisa, betul sama sekali. Kita lihat di kacamata seperti itu pun tidak kelihatan. Bisa dibilang gaib, maksudnya. Jadi biar pasien kita percaya bahwa ini tidak gaib. Nah, kita tunjukkan biasanya di bawah mikroskop ya. Setelah kita kasih gliserin, kita lihat di bawah mikroskop. Nanti kita melihat suatu kuman Sarcoptes KB itu yang berenang-renang di gliserin tersebut. Nah, kalau kita lihat berenang-renang, kita bisa rekam pakai HP atau kita foto, kita lihat, kita foto, kita lihat. Ini loh Pak, ini loh Bu, kuman Sarcoptes KB-nya tadi yang kita ambil dari anaknya. Prosesnya sangat gampang. Mungkin dari pengambilan spesimen tersebut, dari kulitnya tersebut, sampai dari kita lihat itu mungkin hanya 5 menit. Itu jika dalam satu lesi, Mas Koko, kutunya banyak jumlahnya. Tapi kalau kutunya kita hanya menemukan 1, mencarinya yang susah. Searching ya? Iya, searchingnya yang susah. Jadi kita klik, itu muternya lama itu kita. Tangan kita yang muter, nah itu agak lama seperti itu di situ. Nah, menarik dokter. Berarti kalau skabies ini kan sekarang kan zamannya milenial ya. Saya atau Ica ini biasanya itu, apalagi Ica ini dokter, kalau mau konsultasi itu online. Berarti kalau penyakit skabies ya ini tidak bisa ya kalau kita konsultasi via online, karena dokter Rizky tadi menjelaskan rentetan yang begitu panjang untuk mengetahui. Nah, itu gimana dokter? Baik, begini Mas Koko, kalau seumpamanya kita konsultasi online sebetulnya bisa. Yang penting penjelasan dari pasien itu mengarah gitu ya? benar, ya mengarah benar. Jadi kalau seumpamanya dia belum jelas, contohnya kita menanya gini, dia hanya menjawab iya dan tidak. Iya, nggak maksudnya hanya iya saja. Jadi sesuai dengan kita, mungkin jika dokternya mengarah ke arah yang benar, pertanyaannya, maka itu benar sampai. Tapi kadang-kadang kan pasien hanya menyertakan suatu foto, dan fotonya pun mungkin jaraknya terlalu dekat, ya, tidak menyeluruh, tidak terkurang jauh. Jadi istilahnya jarak itu juga, dan ketajaman foto penting. Dan kadang-kadang karena dia malu mungkin di daerah tertentu yang
dalam tubuhnya, mungkin dekat payudara bagi perempuan atau kelamin bagi pria. Dia hanya fotonya sangat dekat sekali, mengerikan. Dok, ini fotonya gatal. Sudah begitu. Nanti dokternya mungkin nanya dengan gini, walah cuman gini aja kok, merintis gatal gini aja kok. Padahal mungkin ada dokter yang menganggap ini penyakit berat, yang ada juga yang meringankan, menganggap sepele gitu kan. Akhirnya karena dia menganggap sepele, ya nggak nyampe nih. Udah gini, cuman obatnya ini gitu loh. Tanpa dokternya menambah pertanyaan berikutnya gitu loh. Kapan terjadinya? Gejalanya seperti apa? Gatalnya bagaimana? Ini sudah berapa hari? Pasien sudah minum obat apa aja? Sudah kasih salep seperti itu. Jadi kalau yang penting dari dokter itu bukan tampan, Sopo ya. Yang penting itu adalah bagaimana dia menghargai seorang pasien, nanya gitu. Kayak saya cerewet gitu. Jadi kalau nggak disuruh berhenti ngomong, saya nggak akan berhenti ngomong. Tolong saya hentikan ngomong, Mas. Iya. Jadi lebih baik konsultasi langsung ke Betul, Mbak Ica. spesialis Ya. gitu ya dok. Kita datang ke rumah sakit, jadi dokter tahu seberapa parah lukanya, Betul. seperti itu. Nah, gini dokter, kalau memang online tadi kan boleh, tapi dengan catatan pasien ini harus kooperatif juga Ya. dan jelas. Kalau misalnya nih saya atau teman saya ingin konsultasi dengan Dokter Rizky secara langsung di Rumah Sakit Mawardi, prakteknya ini hari apa aja dokter? Saya prakteknya di sini kebetulan lumayan banyak ya jadwalnya ya. Saya ada hari Senin itu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Untuk hari Selasa itu saya prakteknya jam 3 sore sampai jam 5 sore. Rebo saya pagi jam 9 sampai jam 11. Kemudian terakhir Sabtu itu juga sama jam 9 sampai jam 11. Nah, sahabat RSCM, skabies adalah penyakit parasit yang bisa disembuhkan, apalagi kalau kita periksa langsung ke dokter spesialis. Terima kasih Dokter Rizky terkait Sama-sama, informasinya. Sopo. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Aisyah, terima kasih. Selamat tinggal, Mbak Jadi pergi.